Dipersilakan untuk menuju mimbar. Membangun kerukunan dalam bingkai budaya lama dulu. Orang yang hidup rukun dengan dirinya sendiri, maka akan hidup rukun dengan alam semesta. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, yang saya hormati Bapak Kasubag Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, yang saya hormati para Kepala Seksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, yang saya hormati para ASN di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, yang saya hormati para kepala sekolah dari jenjang SD sampai SMA, yang saya hormati para juri lomba pidato bahasa Indonesia, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum saya memulai pidato ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Brigida Palangito, kelas 11 IBB, asal sekolah SMAK Santa Maria Immaculata Adonara. Pertama-tama, saya mengajak kita semua sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyelenggaraannya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Hadirin yang saya muliakan, sudah menjadi rahasia umum dan sama-sama kita ketahui bahwa pada zaman yang semakin modern ini, kerukunan sudah menjadi suatu hal yang mulai luntur dan masih diwarnai catatan kelabu di tengah semakin tingginya kesadaran toleransi masyarakat, terutama di kalangan kaum muda. Faktor kesenjangan ekonomi dan kepentingan rentan dibelokkan menjadi konflik kerukunan, terutama kerukunan beragama. Jika demikian, agama berpotensi diciptakan oleh umat beragama menjadi sumber ketidakrukunan atau pertikaian sesama umat beragama. Perlu kita ketahui bahwa kerukunan antar umat beragama itu sangat penting, karena jika tidak, maka toleransi itu tidak akan terwujud. Kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain tentang agama siapa yang paling benar, karena itu akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Upaya meningkatkan pemahaman keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, adalah bahwa kerukunan umat beragama merupakan hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Hadirin yang saya hormati, sesungguhnya antara agama dan budaya terdapat segi-segi perbedaan persamaan, tetapi lebih banyak segi perbedaannya. Segi persamaannya akan dapat dilihat dalam hal bahwa kedua norma tersebut sama-sama mengatur tentang kehidupan manusia agar tercipta suasana damai dan rukun. Segi perbedaannya dapat dilihat dari segi berlakunya, di mana perwujudan adat dan budaya tergantung pada tempat, waktu, serta keadaan suatu daerah, sedangkan agama bersifat universal. Seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berkembang dan semakin luasnya persoalan kerukunan, maka lebih difokuskan pada perwujudan rasa kemanusiaan dengan pengembangan wawasan keragaman budaya
serta dengan pendekatan terhadap masyarakat secara komunikatif, terbuka, tidak saling curiga, dan memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, tradisi, adat maupun budaya. Hadirin yang saya muliakan, berbicara tentang Lama Holot tentu tidak terlepas dengan orang atau manusia atau Atta Lama Holot sebagai aktor atau pelaku yang bersejarah. Membuat sejarah yang menegaskan identitas Lama Holot dan menunjukkan serta menyatakan eksistensi Lama Holot yang lampau dan saat ini dalam konteks kekinian dengan mempertimbangkan akan datang atau ke depan untuk menjadi contoh yang perlu diteladani oleh generasi baru Lama Holot di masa depan. Atta Lama Holot dalam menerapkan kerukunan yang baik senantiasa disebut sebagai Atta Diken, namun bila menerapkan kerukunan yang buruk akan disebut sebagai Atta Daken. Oleh karena itu, sebagai Atta Diken Lama Holot dalam membangun kerukunan senantiasa bersemboyankan Regium Omnium Scientiarum Anima, yang artinya keyakinan, tradisi, dan iman agama adalah jiwa dari segala ilmu pengetahuan dan teknologi kekinian dan akan datang. Hadirin yang saya hormati, orang Lama Holot memiliki cara pandang yang kosmologi, yang berarti melihat keberadaan seluruh alam bukanlah sebagai sebuah objek, melainkan sebuah subjek yang sama dengan dirinya. Manusia merasa bersatu dengan alam. Bila manusia menjamin keselarasan dengan alam, akan terwujudlah kebaikan, kemakmuran, kedamaian bagi manusia dan alam. Namun bila tidak, akan terjadi malapetaka, bencana, perang, dan sebagainya. Maka setiap anggota suku Lama Holot harus menciptakan keharmonisan dengan alam, dunia roh nenek moyang, dan Tuhan yang tertinggi, sehingga sebagai masyarakat Flores Timur yang memiliki budaya yang sama, yakni budaya Lama Holot yang telah diajarkan turun-temurun sampai pada generasi saat ini. Kita mempunyai keturunan yang sama, yakni Sina, Jawa, dan Malaka, tetapi tersebar di berbagai daerah seperti daratan Flores Timur, Pulau Adonara, Lembata, Solo, dan Alor dengan latar belakang agama yang berbeda-beda, yakni Katolik, Kristen, Protestan, dan Islam. Jauh sebelum agama-agama ini masuk ke Flores Timur, nenek moyang kita sudah lebih dahulu mengenal Tuhan yang disebut Lerabulan Tanah Ekan. Nilai religius antara Kekatolikan, Protestan, dan Islam telah membentuk keyakinan generasi baru Lama Holot yang tidak dapat menghilangkan warisan keyakinan dan budaya Lama Holot yang sering diungkapkan dengan sebutan Hungembaan Tonga Belolo Rerabulan Tanah Ekan, atau yakin akan pencipta langit dan bumi. Dan keyakinan generasi tradisional Lama Holot tentang lebo tanah atau kampung halaman. Dilihat dari asal usul dan agama, maka betapa begitu kaya dan beragam budaya Lama Holot. Keragaman ini bisa menjadi potensi untuk membangun kekuatan dan keharmonisan kehidupan masyarakat Lama Holot di kabupaten tercinta ini. Hadirin yang saya banggakan, hubungan antara budaya dan agama-agama yang ada di Kabupaten Flores Timur ini terjalin dengan sangat harmonis, erat satu sama lain dan saling mempengaruhi. Karena tidak jarang dalam pelaksanaan agama disesuaikan dengan keadaan dan budaya setempat. Kerukunan dalam ruang lingkup budaya Lama Holot seperti atau bahkan sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat seperti perayaan Hari Besar Agama yang dirayakan bersama-sama dengan penganut agama lain, perayaan Hari Natal bersama yang turut dihadiri oleh umat Muslim, demikian pula sebaliknya, saling menghormati perayaan Hari Besar Agama masing-masing. Contoh konkret saat ini,
kita semua bisa menyelenggarakan kegiatan lomba pidato menyongsong hari ulang tahun Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur yang ke-75 secara bersama-sama dan melibatkan sekolah-sekolah dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Pemandangan ini bukan menjadi suatu hal yang baru karena orang-orang Lama Holot sangat menjunjung tinggi nilai serta toleransi antar sesama umat beragama. Hadirin yang saya muliakan, pada momen yang berharga ini, saya sebagai pelajar generasi muda Lama Holot dan sebagai anak bangsa Indonesia mengajak kaum generasi muda dan kita semua, mari bersama-sama hidup berdampingan dan saling mengisi, menghargai keberagaman, mengutamakan kebinekaan, dan menyemai kerukunan antar sesama umat beragama dan budaya kita Lama Holot dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat, guna mewujudkan semboyan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hadirin yang saya cintai, di akhir pidato ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan perlombaan menyongsong hari ulang tahun Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur yang ke-75 guna menjalin kerukunan serta kebersamaan antar sekolah-sekolah keagamaan dan komponen terkait yang ada di Flores Timur. Semoga kegiatan ini lebih mengeratkan rasa kerukunan dan persaudaraan antar sesama umat beragama dan kehidupan budaya Lama Holot. Tidak lupa pula, saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini tidak berkenan atau menyinggung hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih.